Halo semuanya, selamat datang di Math Channel, video pembelajaran matematika wajib kelas 11. Supaya selalu update dengan video terbarunya, jangan lupa klik subscribe dan tombol notifikasinya ya. Baiklah Ananda semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat turunan fungsi aljabar khusus nomor 5 sampai nomor 8. Yang nomor 1 sampai nomor 4-nya kita sudah pernah bahas sebelumnya. Nah, untuk itu kita coba ingat lagi materi sifat 1 sampai sifat 4. Kenapa harus kita ingat lagi? Karena itu merupakan materi prasyarat. Jadi kalau nggak paham kita sifat 1 sampai sifat 4, kita akan susah untuk memahami sifat nomor 5 sampai 8. Ya, jadi mari kita ingat lagi sama-sama sifat 1 sampai sifat 4 dengan menyelesaikan satu soal ini. Ya. Nah, turunan dari Y sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 2x dikurang 8. Ini karena penghubungnya itu kurang dan tambah, artinya kita turunkan satu per satu. Turunkan 3x pangkat 3, diturunkan pula 4x kuadrat, diturunkan pula 2x, diturunkan 8. Itu pakai sifat yang nomor 3. Ya, jadi kita menggunakan sifat nomor 3, artinya kita turunkan satu per satu karena penghubungnya kurang atau tambah. Nah, turunan dari 3x pangkat 3 berapa? Koefisien dikali pangkat, terus pangkatnya dikurang 1. Koefisiennya 3 dikali 3, 9, pangkatnya kurang 1, jadi pangkatnya 2. Jadi 9x pangkat 2. Kita coba tulis. Berarti Y aksen sama dengan 9x pangkat 2. Selanjutnya, turunan dari minus 4x kuadrat. Ya, min 4 dikali 2, minus 8. Min 8 pangkatnya 2 kurang 1. Min 8x pangkat 1. Pangkat 1 kan nggak perlu kita tulis satunya, jadi min 8x. Ini dia. Terus turunan dari 2x. 2 ya, betul. Terus turunan dari minus 8. 0, karena dia konstanta, nggak ada variabel, berarti turunannya 0. Oke, berarti turunan dari Y sama dengan 3x pangkat 3 kurang 4x kuadrat tambah 2x kurang 8 adalah ini. 9x kuadrat kurang 8x tambah 2. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat indikator pencapaian kompetensinya. Artinya, setelah video ini, setelah pembelajaran ini, Ananda diharapkan mampu untuk yang pertama, menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat turunan fungsi, khususnya sifat nomor 5 sampai nomor 8. Ya, jadi menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat turunan fungsi. Selanjutnya, Ananda diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar menggunakan sifat-sifat turunan fungsi. Ya, mari kita fokus belajar supaya indikator ini tercapai. Baiklah, kita masuk ke materi intinya, yaitu sifat yang pertama, sifat nomor 5 dari turunan fungsi aljabar. Nah, ini bunyi sifatnya, yaitu jika fx sama dengan ux kali vx, maka turunan pertama dari fungsi fx adalah f aksen x sama dengan u aksen x kali vx tambah ux kali v aksen x. Ini apa maksudnya? Nah, jika fx itu, jika suatu fungsi kita namakan, misalkan kita namakan dengan fx, itu jika itu merupakan hasil perkalian dari dua buah fungsi, yaitu fungsi ux dan vx, maka turunan pertama dari fungsi fx itu adalah u aksen x, berarti turunan dari ux dikali dengan vx, terus ditambah dengan ux dikali v aksen x atau turunan dari vx. Nah, kita lihat contohnya agar lebih paham, ya. Contohnya, nih, turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat kurang 3 kali x pangkat 3 kurang 4x tambah 5 adalah, nah, kalau di sini kan kita lihat nih, ada perkalian antara dua buah bentuk fungsi. Yang pertama, x kuadrat kurang 3
berarti itu sebagai UX, dan X pangkat 3 kurang 4X tambah 5 itu sebagai VX ya. Oke, selanjutnya kita mencari U aksen X dan V aksen X-nya supaya bisa kita masukkan ke rumusnya. Ini rumus yang ini ya. Kita tuliskan dulu di sini X kuadrat kurang X sebagai UX. Kita buatkan UX-nya sama dengan X kuadrat kurang 3 ya. X kuadrat kurang 3 sebagai UX. Terus selanjutnya karena di rumusnya ada pakai aksen turunan dari UX, berarti kita cari dulu turunannya. Turunan dari X kuadrat kurang 3 apa? 2 kali depannya 1 ya, 2 kali X pangkat 1 atau 2X. Terus turunan min 3 nya 0, jadi turunan dari UX adalah 2X ya. Jadi ini pakai sifat yang nomor berapa tadi nih? Sifat nomor 3 dan sifat nomor 2 ya kan. Jadi harus paham dulu sifat 1 sampai 4 itu supaya paham dengan sifat yang kita pelajari hari ini, yaitu sifat 5 sampai sifat 8. Oke, kita lanjut. Selanjutnya UX dan U aksen X sudah ada. Selanjutnya VX-nya, ini VX. X pangkat 3 kurang 4X tambah 5 itu sebagai VX. Kita tuliskan di sini. Kita cari juga turunannya, karena di rumus kan ada V aksen X juga ya. Berarti kita cari VX turunannya adalah 3 kalikan ke depan, jadi 3X pangkat 3 kurang 1, 2. Jadi 3X pangkat 2, yang ini turunannya apa? Min 4X turunannya min 4, betul. 5 turunannya 0. Jadi V aksen X jadinya 3X kuadrat kurang 4. Kita tuliskan. Ini dia. Nah, sudah lengkap kita punya. UX sudah punya, U aksen X sudah ada, VX sudah ada, V aksen X sudah ada. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus ini. F aksen X sama dengan U aksen X kali VX tambah UX kali V aksen X. Kita salin dulu rumusnya. Nah, ini rumusnya ya. Terus tinggal kita masukkan U aksen X, mana dia? Ini dia ya, U aksen X. Nih, 2X berarti sama dengan 2X. Terus VX-nya apa? Ini dia VX. Berarti tinggal kita letakkan di sini VX. Itu dia. Terus tambah UX. UX ini dia. X kuadrat kurang 3. Tinggal letak sini. Tambah X kuadrat kurang 3. Terus V aksen X, ini dia V aksen X 3X kuadrat kurang 4, kita letak di sini. Nih. Oke, selanjutnya apa? Kita sederhanakan bentuknya. Coba lihat di sini kan masih bentuknya perkalian, ya kan? Masih panjang bentuknya, masih bisa kita sederhanakan dengan cara mengalihkan ke dalam satu persatu. Oke, jadi kita kalikan 2X kali X pangkat 3. Berapa? 2X pangkat 4. Kita tulis. Terus selanjutnya 2X kali min 4X. Min 8X kuadrat. Ya betul. Selanjutnya 2X kali 5. 10X. Ya, selanjutnya ini lagi. X kuadrat kali 3X kuadrat. 3X pangkat 4. Tambah. Terus X kuadrat kali minus 4. Minus 4X kuadrat, betul. Kita tuliskan di sini ya. Kita tuliskan di sini. Selanjutnya nih, min 3 kali 3X kuadrat. Hasilnya min 9X kuadrat dan min 3 kali min 4. Positif 12. Oke, udah selesai perkalian ke dalam, tinggal kita sederhanakan yang sejenis. Nih, minus 2X pangkat 4, 2X pangkat 4 tambah 3X pangkat 4. Berapa? 5X pangkat 4. Kita buatkan. Terus min 8X kuadrat, min 4X kuadrat, min 9X kuadrat. Sejenis ya. Kita jumlahkan semuanya. Min 8X kuadrat kurang 4X kuadrat. Min 32X kuadrat. Salah. Min berapa? Min 8X kuadrat kurang 4X kuadrat berapa? Min 12X kuadrat. Ya. Terus dikurang 9X kuadrat. Berarti min 21X kuadrat.
Terus 10x nggak ada yang sejenis dengan dia, jadi tetap kita tulis 10x. Terus 12 nggak ada juga yang sejenis, berarti tetap kita tulis 12. Dah, inilah bentuk yang sederhana dari ini yang tadi, yang panjang ini kan. Nah, inilah hasil akhirnya. Jadi turunan dari fx sama dengan x kuadrat kurang 3 kali x pangkat 3 kurang 4x tambah 5 adalah ini dia. 5x pangkat 4 kurang 21x kuadrat tambah 10x tambah 12. Oke, kita lanjut ke sifat yang keenam, yaitu ini sifatnya jika fx sama dengan ux per vx, di mana Vx-nya tidak sama dengan 0. Kenapa di sini dipersyaratkan Vx-nya tidak sama dengan 0? Supaya nanti karena kalau Vx-nya itu sama dengan 0 tuh jadinya bentuk tak tentu, karena penyebut 0 itu bentuk tak tentu. Jadi nggak boleh Vx-nya 0 ya. Jadi Vx-nya tidak 0. Untuk setiap x elemen real, turunan pertama dari Fx itu adalah f aksen x sama dengan u aksen x kali Vx kurang Ux kali V aksen X per V kuadrat X. Nah, maksudnya apa? Jadi jika suatu fungsi merupakan hasil pembagian dari dua buah fungsi, berarti turunannya itu adalah, kita misalkan fungsi bagian pembilang itu kita namakan dengan fungsi Ux, bagian penyebut atau bagian bawah ini Vx, maka turunannya adalah ini rumusnya. U aksen X atau turunan dari U terus dikali Vx dikurang Ux kali V aksen X turunan dari V per V kuadrat X. Gimana contohnya? Nih, ini contohnya. Turunan pertama dari Y sama dengan 3x kuadrat kurang 4 per 2x tambah 5 adalah, nah kalau kita sesuaikan dengan bentuk sifat ini, Fx sama dengan Ux per Vx, berarti 3x kuadrat kurang 4 ini sebagai Ux di sini ya, sebagai Ux, dan 2x tambah 5 sebagai Vx. Selanjutnya tugas kita apa? Mencari U aksennya dan V aksennya. Karena di dalam rumus kan ada U aksen X Vx kurang Ux kali V aksen X. Karena ada U aksen dan V aksen di dalam rumus, berarti kita harus mencari U aksen dan V aksennya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Kita coba tuliskan. Ux-nya adalah ini 3x kuadrat kurang 4, kita tuliskan di sini di jawaban kita. Nah, setelah itu kita cari U aksennya dulu, sama seperti sifat nomor 5 tadi. Kita cari U aksennya dulu. Apa ini? Turunan dari 3x kuadrat kurang 4. 3 kali 2, x pangkat 2 kurang 1, berarti 6x. Min 4 turunannya ya 0 ya, karena konstanta. Berarti U aksen X-nya adalah 6x saja. Dan selanjutnya yang bagian bawah ini adalah Vx, bagian penyebut adalah sebagai Vx di sini ya. Berarti Vx kita adalah 2x tambah 5. Ini dia. Kita tuliskan. Terus turunannya apa? Turunan dari 2x tambah 5. Turunan dari 2x, betul sekali 2. Turunan dari 5, 0. Jadi V aksennya adalah 2. Oke, kita sudah punya U aksen, V dan V aksen. Berarti bisa kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam rumus turunannya. Kita tulis dulu rumus turunannya. Karena ini nama fungsinya Y, berarti kita kasih namanya juga Y, turunannya berarti Y aksen. Kalau ini kan Fx, maka turunannya F aksen. Jadi kita sesuaikan dengan fungsinya ya. Ini Y berarti turunannya Y aksen. Rumusnya mirip, yaitu U aksen X kali Vx, ini dia, dikurang Ux kali V aksen X per V kuadrat X. Selanjutnya tinggal kita substitusi atau kita ganti. Ini sudah ada semua lengkap di sini. U aksen X-nya ada, Vx-nya ada, Ux-nya juga ada, V aksen X-nya ada juga di sini. Terus tinggal kita masukkan ya. Y aksen sama dengan U aksen X. U aksen X berapa? 6x. Ya, jadi tinggal kita tulis Y aksen sama dengan 6x kali Vx. Vx ini dia ya. Tinggal kita letak sini. 2x tambah 5. Oke, terus kurang Ux. Ux mana? Ini dia. Tinggal letakkan di sini.
UX. Ya, 3X kuadrat kurang 4. V aksan X, ini dia, 2. Letakkan di sini. Next, per V kuadrat. Berarti fungsi V-nya ini dikuadratkan. Artinya fungsi V-nya kan 2X tambah 5, berarti 2X tambah 5 kuadrat. Oke, selanjutnya adalah menyederhanakan. Kita sederhanakan bentuknya. Kita kalikan ke dalam. 6X kali 2X. Berapa? Ya, 12X kuadrat. Berarti Y aksan sama dengan 12X kuadrat. Terus 6X kali 5, 30X. Ya, lanjut. 3X kuadrat kali 2. 6X kuadrat. Tapi karena ada min depan, berarti kita kali juga min. Min kali 3X kuadrat kali 2. 3X kuadrat kali 2-nya 6X kuadrat kali min yang depan. Jadi min 6X kuadrat. Oke, selanjutnya min 4 kali 2. Min 4 kali 2 berapa? Min 8. Min 8 kali min 2 jadinya positif 8. Oke, bagian bawah penyebutnya tetap 2X tambah 5 kuadrat. Oke, selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Yang sejenis kita jumlahkan. 12X kuadrat sejenis dengan negatif 6X kuadrat. Kita jumlahkan atau kita kurangkan. Ini kurang ya. 12X kuadrat kurang 6X kuadrat. Ya, 6X kuadrat. Terus ini 30X tidak ada yang sejenis, berarti tetap kita tulis 30X. 8 juga sendiri, nggak ada yang sejenisnya, tetap 8. Oke, berarti itulah bentuk sederhana bagian yang pembilang ini atau bagian yang atas. Bagian penyebutnya gimana? Kita kuadratkan. Gimana cara mengkuadratkan? Ingat lagi cara mengkuadratkan. Yang pertama 2X ini kita kuadratkan. Berapa 2X kalau dikuadratkan? 2X kali 2X, 4X kuadrat. Ini dia ya. Terus 2 pangkatnya ini kalikan ke 2X, jadinya 4X kali ke 5. 2 kali 2X, 4X kali 5, 20X. Ya, 20X. Terus baru terakhir 5-nya kita kuadratkan, 25. Jadi inilah bentuk sederhananya dari turunan fungsi ini. Jadi turunan pertama dari Y sama dengan 3X kuadrat kurang 4 per 2X tambah 5 adalah Y aksen ini 6X kuadrat tambah 30X tambah 8 per 4X kuadrat tambah 20X tambah 25. Oke, itulah sifat yang ke-6. Nah, karena Ibu rasa videonya terlalu panjang untuk sifat yang ke-8, jadi kita batasi aja dulu untuk video pembelajaran ini sampai video sifat yang ke-6 saja. Nanti sifat yang ke-7 dan yang ke-8 Ibu masukkan ke video pembelajaran kita selanjutnya. Oke.